Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Raffi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin ya. Muncul nih pernyataan terbaru dari sosok pengacara kondang yang tidak lain adalah Hotman Paris teman-teman yang membongkar beberapa fakta-fakta hukum terkait kasus antara Ressa Rizky Rosano dan Denada teman-teman yang dikabarkan masih terus berlanjut sampai ke meja persidangan ya. Dan terkait tanda tanya publik mengenai adanya dua anak Denada lain selain Ressa Rosano yang tak diurus oleh Denada teman-teman. Kali ini kembali muncul dan mencuat serta viral di media sosial dan banyak para warganet yang merespon terkait kabar tersebut teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Apa meneh iki lele? Mumet ndasku. Mumet ndasku. Urusan yang ada aja belum ada uang pangkalnya. Malah ditambah lagi masalahnya. Malah makin panjang lebar sama dengan luas dan urusan. Kagak bakal kelar-kelar nih urusan nih, makin panjang aja. Ya bukannya kenapa-napa, urusan anak sama emaknya aja. Belum ada juntrungan yang jelas. Belum ada kelar-kelarnya acan. Bujuk buset dah. Udah ditambah lagi urusan anak sama mantan bininya. Dah sekarang ditambah lagi beban masalahnya. Temen kakek itu anak sama emaknya. Ribet dah ini dah. Ada kan sudah membuat video pengakuan bahwa si Ressa adalah anaknya. Yang kan sedangkan Ressa itu kan menggugat Denada perdata 7 miliar di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Nah, itu setelah adanya. Berarti ibu ini mengakui anaknya. Ya. Yang makin gugatan makin kuat dong. Nah, itu bisa gugurkan gugatannya atau gimana? Gimana? Berarti dia mengakui penggugat anaknya. Iya, itu dia mengakui si penggugat ini sebagai anaknya. Malah makin kuat penggugatnya. Makin kuat karena terkait dengan nafkah. Iya kan? Malah makin kuat. Semakin kuat berarti. Gugatannya makin kuat dong. Kenapa bang mengikutkan? Maksudnya itu kan sudah diakui bang. Iya. Apa Dia gugatan? minta nafkah. Oh, nafkah. Ya berarti yang 7 miliar itu. Nafkah yang itu kan nafkah kan. Iya, nafkah 7 miliar. Oh, berarti kalau Makin kuat gugatannya kalau itu sifatnya menyangkut apa? Nafkah. Bukan semakin kuat ya, bukan Berarti dia adalah anak sah. Dan sebagai anak sah wajib memberikan nafkah kepada anak sah. Jadi gugatannya si anak sepanjang menyangkut nafkah justru semakin kuat karena ibu yang digugat untuk nafkah sudah mengakui anak itu adalah anak dia. Karena dia itu adalah anak dia, maka dia wajib memberikan nafkah. Jadi gugatan si anak yang menuntut agar dikasih nafkah dengan diakuinya dia oleh si ibu bahwa dia adalah anaknya, maka gugatan perdata dari si anak yang menggugat nafkah semakin kuat. oh berarti bisa dibilang Ressa akan memenangkan gugatan itu bang. Ya, Kak, kalau kakak berada di posisinya anak Denada yang tidak diakui, perasaan kakak bakal gimana? Nuntutlah ke pengadilan. Kenapa tuh nuntut? Namanya anak, ya harus nuntut dong. Betul. Kak, kalau kakak berada di posisinya anak Denada yang tidak diakui, kakak bakal? Kayak aku bakal sedih sih kalau nggak diakui ibu aku sendiri, jujur. Sama Kecewa nggak sih kak? kecewa, sakit hati. Ya, Namanya juga masih keluarga gitu. padahal anak juga gak minta dilahirin ya kak? Iya, sama mempertanyakan kenapa gitu kan. Iya benar-benar. Kak, kalau kakak berada di posisinya anak Denada tapi nggak diakuin, perasaan kakak bakal? Sakit sih. Iya sih. Terus kak, kecewa nggak? Kecewa sih kayaknya enggak, cuman kayak pengen ngebuktiin aja sih kayak gue bisa kok. Kalau lu nggak ngakuin gue bisa hidup sendiri, sukses, amin. Benar, amin amin. Kak, kalau kakak berada di posisinya anak Denada tapi nggak diakuin, perasaan kakak bakal? Biasa aja sih. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Ya itu kondisi Denada udah gede kan? Udah ada penghasilan sendiri belum? Udah sih, dia juga udah pernah kerja. Ya udah biasa aja jadinya. Karena udah bisa mandiri ya buat apa lagi diakuin. Oke.
Papa Dino Rosano ketika ditanya awal mula Resa tahu bukan anak kandungnya, begini jawabnya. Kalau dari dia masih kecil, nggak sampai remaja kan saya sebagai orang tuanya masih mampu untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya. Tapi seiring waktu dia pertama dewasa, tentu pikirannya, wawasannya kan berkembang. Dia sudah lebih mampu mencari kebenaran tentang siapa ibu biologisnya. Pernah satu ketika Resa itu minta waktu bicara dengan saya, Pak, aku mau bicara, penting. Oh ya boleh. Intinya singkatnya, Resa itu ingin saya memberikan keterangan sebenarnya bahwa siapa sih ibu biologis saya. Loh, berarti papa ini bukan papamu, mama bukan papamu. Enggak, papa tetap papaku, mama tetap mamaku. Tapi aku pengen tahu siapa ibu biologis. Nah, itu awalnya lah. Di mana akhirnya saya juga sebagai orang tua tidak mungkin bisa membendung anak saya yang sudah mulai dewasa ini. Sidang pertama Resa hari ini. Katanya artis dia akan hadir, kita lihat ya, karena kan Resa dari kemarin tuh diam, nggak mau ngomong apapun karena nunggu sidang kan. Apakah mungkin biasanya kalau anak laki-laki itu marah, dia tuh diem, nggak mau banyak omong. Jadi kita tunggu nanti hasil sidangnya apa. Ini sidang pertama sih, karena sudah mediasi kemarin kan memang gagal kan, nggak jadi kan. Ini sidang pertama, kita tunggu aja nanti artis dia datang dan Resa memang harus hadir. Apa nanti ceritanya ya? Tim kasusnya si Resa Rosano ini miris banget, ngenyes banget. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang tuh yang gimana ya? Mungkin nggak punya perasaan yang bisa dia rasain gitu loh untuk orang lain gitu ya. Perasaan yang bisa dia rasakan untuk orang lain gitu. Makanya kayak nggak peduli gitu, bodo amat bukan urusan gue kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ngebelain. Ngebelain, mati-matian ngebelain. Ada itu yang tipe ngebelain. Ngebelain bodenya. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Sebenarnya itu kasihan ya, kita sekeluarga itu kasihan sebetulnya. Apalagi istri saya itu yang sudah lama ya, sebelumnya kan juga sekolah SMA ini kan juga dengan Mbak Dena kan, yang ceritanya istri saya ya, itu juga kasihan kok. Cuma herannya saya kok kenapa nggak datang-datang. Nggak ada, tidak ada sama sekali. Nggak ada. Itu makanya kalau memang saya diberikan forum untuk menyampaikan sesuatu pada Mbak Dena itu, kalau ini sudah masuk proses persidangan dan pembuktian, nanti jenengan ini akan lebih rugi lagi. Dan saya nggak berharap nanti jenengan tambah repot lagi, ya kan, tambah tersudut lagi. Maaf. Maaf ya kak, kalau tanya ke kuasa hukum Resa aja. Siap, Reza mungkin kegiatan hari ini aja deh. Piye? Hari ini live sama Peter Sweet. Oke, memang hari ini artinya 10 hari di Jakarta Emang kerjaan semua nih ya? Berturut-turut. Alhamdulillah, bukan berturut-turut sih, alhamdulillah aja. Resa juga belajar lebih baik lagi kak, gitu. Nyangka nggak sih Resa? Kenapa? Nyangka nggak sih sampai di titik ini? Kak, sampai sekarang masih kayak tidur gitu. Tapi berarti nanti Oke, terima kasih juga buat kakak-kakak juga yang di sini dukungannya buat Resa. Resa bisa sampai segini nih. Karena juga kakak-kakak semua yang udah support Resa. Resa nggak nyangka loh kak, kayak tidur. Tapi untuk memang untuk saat ini stay di Jakarta atau bolak-balik nanti ke Banyuwangi Res untuk kedepannya? Bolak-balik sih kak, tapi ya lihat kedepannya aja gitu. Mau stay di Jakarta untuk nanti karir pekerjaan? Siap entertain? Ya Resa pasrah aja, kan udah di jalannya nih kak. Besok rencana iya dong. Ya, insya Allah. Pulang kak, malam ini kak? Insya Allah. Insya Allah, berarti besok akan ke sana, terus nanti ada kerja lagi, balik lagi ke sini. Iya, begitulah kak. Kamu ucapin terima kasih siapa sih Resa? Khususnya mama, pertama, kedua orang tua, terus
kakak yang selalu sama Resa, boleh sebutin nggak boleh ya? Boleh. Kakak Sheila yang selalu sama Resa, sama kakak-kakak netizen semuanya, ibu-ibu online-nya Resa, kakak-kakak online-nya Resa itu semuanya Resa terima kasih banyak. Tanpa mereka Resa nggak jadi seperti ini Kak. Itu semuanya soalnya udah Resa anggap ibu Resa sendiri, sudah Resa anggap kakak Resa sendiri. Jadi siapapun yang ketemu Resa misalkan gimana nggak apa-apa, aman aja gitu. Nasihat dari Mama Rati itu gimana bahasa Indonesianya ya? Ya serba penggawa. Nggak ada translate-nya. Jangan kurang ajar, jangan ngelawan ke orang tua yang lebih tua, dan meskipun sepantaran itu jangan ngelama itu. Apa tuh? Ngelama itu ya itu ngelama, pokoknya bahasa Jawanya ngelama, bahasa Banyuwanginya gitu. Terus harus sopan santun ke siapapun, meskipun di bawahnya Resa harus tunduk. Kabarnya Mbak Dena ingin bertemu Pie dari dirimu. Ya Resa nanti aja ya. Itu bicarakan kuasa hukum Resa gitu kan. Ya wes kalau ngono. Terima kasih. Tapi Resa juga ingin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Oke, Resa, ini semenjak video itu keluar, Kamu atau dua orang kakak kamu juga bekerja termasuk ibu sambung kamu? Pertama kali ketemu dengan papanya, reaksinya gitu di sosial. Kenapa baru sekarang kamu mau speak up gitu? Karena awal mulanya itu dari Resa sendiri itu masih bisa menahan Kak, masih bisa menahan rasa sakit, rasa Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Resa juga ingin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. oke Resa, ini semenjak video itu keluar, pengakuan itu keluar, sudah ada komunikasi langsung dari pihak Adena itu ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Tapi Resa sudah lihat belum ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Resa sudah lihat? Belum lihat Resa. Belum lihat. Tapi menurut Reza nih, dari pengakuan ibu minta maaf ke Reza, seperti apa? Tulus ya? Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati Reza? Ya. Resa mungkin dari statement yang dikeluarkan kemarin oleh ibu Dena itu ada yang kurang atau kurang? Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Jadi harus gimana? Harus mau seperti apa yang bikin kamu puas? Iya bertemu lah. Bertemu. Kamu atau dua orang kakak kamu juga bekerja termasuk ibu sambung kamu? Pertama kali ketemu dengan papanya, reaksinya Baru sekarang kamu mau menunjukkan dirimu gitu di sosial. Kenapa baru sekarang kamu mau speak up gitu? Karena awal mulanya itu dari Resa sendiri itu masih bisa menahan Kak, masih bisa menahan rasa sakit, rasa hancur selama 24 tahun kan Kak. Nggak tahu simpang siur katanya orang-orang, apalagi di Banyuwangi Kak. Sebanyuwangi itu Kakak boleh cek, Sebanyuwangi itu udah tahu semua kisahnya Resa. Sebanyuwangi? Sebanyuwangi. Teman-teman kuliahmu? Bukan temen aja, ibunya temen aja tahu Kak. Berarti kayak rahasia umum yang kayak ya, kita bilang kabar burung lah tapi seperti itu gitu. Ya. Terus tiba-tiba ada somasi Kak, ke Mama dan ke Resa. Somasi. Bentar, ini mama yang yang mengasuh. Oke. Mama siapa maaf? Mama Rati. Oke. Ada somasi Mama Rati? Ya. Kenapa? Tentang penggelapan mobil. Dari siapa itu somasinya? Dari adiknya Mbak Dinada. Oke. Kenapa manggil Mbak? Kenapa nggak Bu? Karena udah terbiasa Kak. J. Mulai dulu emang diajarkan manggilnya Mbak. Ya, kebawa sampai sekarang.
Nah, mobil itu atas namanya kan, jadi Reza punya mobil ini, Reza jelaskan ya. Reza punya mobil Brio Kak. Iya. Itu nyicil udah dilunasi lah. Itu yang beli siapa? Yang beli DP-nya itu Bude Emilia Condesa. Iya, budemu. Yang cicil? Yang cicil Mama Rati. Mama Rati. Mobil pertama ini Kak. Iya. Akhirnya, Denny Sumargo mempertemukan Reza dengan sosok ayah kandungnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Reza Rizky Rosano, anak kandung Denada yang ditelantarkan selama 24 tahun, akhirnya menemukan ayah kandungnya berkat bantuan Denny Sumargo. Momen penuh bahagia ini terjadi ketika Reza akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya yang selama ini tidak diketahui identitasnya. Reza tidak bisa menahan air matanya ketika akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Ia langsung memeluk erat ayah kandungnya, merasa sangat lega dan bahagia karena akhirnya mengetahui siapa ayah kandungnya selama ini. Terima kasih Denny Sumargo atas bantuannya. Saya sangat bahagia hari ini, ujar Reza dan ayah kandungnya penuh air mata. Denny Sumargo yang membantu Reza menemukan ayah kandungnya juga merasa bahagia melihat Reza akhirnya menemukan keluarga yang sebenarnya. Saya hanya ingin membantu Reza menemukan kebahagiaan. Saya senang bisa menjadi bagian dari momen ini, kata Denny Sumargo. Sementara itu, ayah kandung Reza juga tidak bisa menahan air matanya ketika bertemu dengan anaknya. Maafkan ayah, Reza. Ayah tidak bisa menjadi ayah yang baik selama ini, ujar ayah kandung Reza dengan suara yang bergetar. Momen ini menjadi penutup dari perjalanan panjang Reza mencari keluarganya yang sebenarnya. Semoga Reza bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dengan keluarga barunya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Oke Reza, ini semenjak video itu keluar, pengakuan itu keluar, sudah ada komunikasi langsung dari pihak Adena ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Tapi Reza sudah lihat belum Ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Tapi menurut Reza nih, dari pengakuan Ibu minta maaf ke Reza, seperti apa? Tulus ya? Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati Reza? Ya. Reza, mungkin dari statement yang dikeluarkan kemarin oleh Ibu Denada itu ada yang kurang atau berbuat apa? Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Jadi harus gimana? Harus seperti apa yang bikin kamu puas? Iya, bertemu lah. Bertemu. Kamu atau dua orang kakak kamu juga bekerja termasuk ibu sambung kamu? Pertama kali ketemu dengan papanya, reaksinya Baru sekarang kamu mau menunjukkan dirimu gitu di sosial. Kenapa baru sekarang kamu mau speak out gitu? Karena awal mulanya itu dari Reza sendiri itu masih bisa menahan Kak. Masih bisa menahan rasa sakit, rasa hancur selama 24 tahun kan Kak. Nggak tahu simpang siur katanya orang-orang, apalagi di Banyuwangi Kak. Sebanyuwangi itu Kakak boleh cek, Sebanyuwangi itu udah tahu semua kisahnya. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat video-video tersebut terkait updatean terbaru kasus antara Reza Rizky Rosano dan Denada teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.